Shalom, selamat berjumpa lagi kita dalam pembelajaran ini. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya ada dalam lawatan Tuhan. Dan saat ini kita masuk di dalam bab yang ketiga yang bertemakan memilih untuk tidak putus asa. Besar harapan saya para peserta didik bisa membaca ayat referensi yang sudah saya sampaikan di sini, ya, supaya Anda itu diperkaya dalam pembelajaran ini. Jadi dan juga mempermudah Anda untuk memahaminya. Jadi marilah, ya, marilah dengan kesungguhan belajar supaya dengan pembelajaran ini kita semakin memiliki wawasan dan tentunya pembelajaran ini adalah seputar dari kehidupan kita. Jadi besar harapan saya peserta bisa membacanya dengan baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, pembahasan ini, pembahasan materi ini, mari saya arahkan Anda untuk bisa berdoa masing-masing. Di sini sudah ada dituliskan, mari berdoalah sesuai dengan acuan yang ada di sini. Silakan berdoa. Baik, berdoanya sudah selesai. Kita akan melanjutkan pembahasan materi ini. Nah, berdasarkan materi kita adalah memilih untuk tidak putus asa. Setiap orang pada suatu waktu pasti ada saja mengalami masalah yang menghadang, ya, yang menghalangi. Kadang masalah yang muncul terasa begitu berat dan sulit untuk menemukan jalan keluar. Ya, sehingga menyebabkan putus asa. Namun jangan sampai Anda merasakannya berlarut-larut. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa setiap manusia punya masalah. Siapapun kita itu, ya, tidak pandang bulu, kita semua diperhadapkan dengan masalah. Maka pasalnya keputusan yang berlarut-larut, ya, bisa menjadi tanda gangguan mental tertentu. Untuk mengatasinya, maka hal ini mari kita belajar lebih lanjut bagaimana kita seharusnya supaya dalam hidup ini tidak gampang untuk memilih putus asa. Maka hal ini perlu kita bahas pengertian tentang putus asa. Putus asa adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, optimisme, dan gairah. Seseorang yang mengalami kondisi ini seringkali tidak memiliki harapan dalam hidupnya atau sudah menyerah dengan keyakinannya untuk berubah menjadi lebih baik atau sukses di masa depan. Itulah namanya pemahaman dari putus asa. Ya, jadi mari anak-anakku sekalian diikuti pembelajaran ini dengan seksama supaya kita lebih memahami dan mengerti apa itu putus asa. Maka di sini ada beberapa informasi. Sejak beberapa tahun terakhir ini kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri disebabkan karena putus asa tadi. Ya, merasa tidak mampu melanjutkan hidup ini lagi. Perhatikan bahwa kata merasa, tambahan pada kata merasa ini membuat makna kalimat berbeda dibanding dengan tanpa tambahan kata merasa. Artinya di situ, belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin dia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuannya atau kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Nah, ini terkadang yang harus kita jauhkan dalam pikiran kita. Kata merasa ini, ya memang kita semua manusia punya perasaan, tapi jangan sampai ada kita garis bawahi dalam hidup ini. Merasa aku tidak bisa, merasa aku nggak layak, merasa aku nggak mampu. Ya, jangan pernah ada katakan itu sebelum Anda mencobanya sejauh mana Anda sanggup, sejauh mana Anda bisa. Lakukanlah dulu. Jangan langsung
aku merasa nggak mampu, merasa dan merasa. Ini akibatnya Anda tidak bisa keluar daripada persoalan kehidupan ini. Maka di sini kita bisa lihat beberapa ya kriteria bahwa seseorang itu putus asa. Ya di sini ada merasa tidak berharga, kurangnya motivasi, kepercayaan dirinya rendah, kurang berminat, kurang energi atau merasa lelah, kekebalan tubuh berkurang, nafsu makan menurun, gangguan tidur, kerap mengabaikan kebersihan dan penampilan, tidak mampu memenuhi tanggung jawab sehari-hari, mulai menarik diri dari aktivitas sosial, melukai diri sendiri, menyalahgunakan zat atau ya sekarang ini kita lihat narkoba dan segala macamnya. Keinginan dan upaya untuk bunuh diri. Inilah ciri-ciri kriteria dari keputusasaan. Jadi mari kita belajar supaya dari kriteria ini kita bisa keluar dan kita menjadi orang yang semangat. Putus asa pada umumnya merupakan gejala dari berbagai masalah, perilaku dan kondisi sehari-hari atau kondisi kesehatan mental seseorang. Ini termasuk depresi, gangguan kecemasan, ya cemas, ya gangguan hiperbol, ya terlalu melebihkan, ya gangguan makan, ya stres, ya dan kecanduan atau tergantung pada zat dan keinginan untuk bunuh diri. Ini pada umumnya dari keputusasaan itu. Sehingga dia pelariannya ya mengkonsumsi, mungkin itu alkohol, zat-zat yang tidak selayaknya untuk dikonsumsi kepada tubuh. Ya, kita lihat banyak sekali ya para pemuda remaja yang mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya karena dia merasa hidupnya tidak lagi berguna dan berarti. Jika Anda merasa putus asa, jangan biarkan perasaan tersebut melemahkan Anda. Anda harus segera bangkit dan bangun kembali kekuatan untuk menanggalkannya. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi rasa putus asa. Yang pertama adalah akui dan pahami perasaan Anda. Ya, sangat penting untuk mengakui perasaan putus asa yang Anda rasakan agar Anda dapat berdamai dengan diri sendiri. Ya, Anda pun perlu ya paham bahwa putus asa itu merupakan perasaan yang biasa dialami oleh siapapun dan masih akan ada harapan ke masa depan. Jadi begitu ya. Yang pertama itu rasa Anda punya mengakui. Yang kedua adalah tenangkan pikiran. Coba juga untuk tenangkan pikiran ya. Tenangkan pikirannya agar Anda dapat berpikir lebih jernih. Anda bisa melakukannya dengan bicara pada diri sendiri tentang perasaan Anda, misalnya katakan pada diri Anda bahwa Anda baik-baik saja dan bisa melewati situasi ini. Jadi artinya di situ dari diri kita sendiri berkata, aku bisa keluar, aku mampu, aku akan bangkit. Jadi Anda sendiri mengambil keputusan untuk bisa tidak putus asa menghadapi kehidupan ini. Nah, yang ketiga adalah hindari hal-hal yang pemburit keadaan. Setelah Anda lebih tenang, hindari pula hal-hal yang justru membuat kondisi Anda semakin parah. Anda biasanya mencobanya, mungkin contohnya merokok, alkohol, dan yang lain-lain. Dengan sekedar jalan-jalan keluar, ya Anda ngobrol dengan kerabat yang Anda percaya untuk melupakan hal-hal yang membuat Anda putus asa. Jadi, carilah teman yang memang bisa untuk berbagi cerita persoalan Anda ya, jangan asal curhat kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya setidaknya dia
setidaknya dia bisa memberikan solusi ketika Anda punya masalah. Jadi carilah teman yang tepat untuk bisa Anda berbagi cerita, ya. Paling tidak kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, ya, supaya bisa saling memahami, punya perasaan, ya. Jadi cari teman yang tepat dan benar. Nah, yang keempat adalah bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang Anda miliki, agar lebih berharga hidupnya. Bila perlu, tulis apa saja yang dinikmati, yang pernah Anda peroleh, dan syukurilah. Meski itu pun hanya sekecil saja, tetapi mulai dari hal kecil Anda bisa mensyukuri, itu salah satu menghindari Anda bisa putus asa, ya. Disyukuri aja. Contohnya Anda bisa makan, bisa bisa sehat, bisa bersama dengan keluarga, bisa bicara dengan kedua orang tuanya. Jadi hal-hal kecil ini membuat Anda merasa nyaman dan tidak gampang berputus asa. Maka hal ini, pertemuan kita di bab ketiga ini kita sudahi, dan ada pertemuan berikutnya nanti untuk lebih lanjut ke hal Alkitabiah, bagaimana seharusnya kita dalam hidup ini, atau bagaimana seharusnya kita menghadapi hidup ini, ya. Jadi kita dituntun berdasarkan nanti firman Tuhan. Tapi sebelum kita berakhir atau mengakhiri pertemuan yang pertama ini di bab yang ketiga, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami, saya, dari awal sehingga akhir belajar saya ini, kami, kiranya setiap apa yang kami pelajari tadinya dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami tidak pernah berhenti untuk mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.